Ya, halo sobat, apa kabar? Salam sehat, sukses selalu bersama dengan kita semuanya ya. Oke, bersama dengan saya Mas Rejo pada kesempatan siang hari ini, saya akan sharing kepada kita semuanya yaitu mengenai aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita akan membuat yang namanya sebuah opening yang simple namun berkelas ya teman-teman ya, karena sangat simple. Durasinya mungkin sekitar 5 sampai 7 detik seperti itu. Jadi pada dasarnya di dalam sebuah istilah multimedia ataupun video, ada beberapa yang namanya event ataupun jenis dari video itu membutuhkan yang namanya opening, ya atau bumper bagian depan sebelum kita masuk ke dalam bagian intinya atau isi dari videonya. Nah, kita akan membuat ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan saat ini saya akan share ini menggunakan Adobe Premiere Pro CS6 ya. Mungkin teman-teman menggunakan versi yang lebih rendah atau tinggi tidak masalah. Pada dasarnya sama ya step by step-nya, mungkin peletakan UI UX-nya saja sedikit berbeda. Oke teman-teman, kita boleh lihat ke layar seperti ini yang kita akan buat nanti. Di sini saya sudah buat. Durasinya lebih kurang di sini ada 6 detik ya teman-teman ya. Jika kita play, ini adalah opening yang paling simple. Nah, ini kita tes teman-teman. Nah, openingnya dia ada teks. Nah, dia ada nanti kilauan dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, jadi pada dasarnya kan opening seperti ini banyak ya di studio-studio besar production film seperti itu ya. Apakah film real, film animasi dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman ya, kita akan membuat seperti ini supaya nanti teman-teman bertambah yang namanya wawasannya di dalam mendesain video ataupun multimedia teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja kita di sini saya akan masuk ke new ya. Nah, jadi di sini karena kita akan buat project baru, teman-teman, jadi kita langsung aja di sini new project ya, teman-teman ya. Nah, ini tidak akan saya simpan, teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman kalau kita menggunakan Adobe Premiere Pro ya, jadi pada dasarnya ada beberapa yang harus kita setting di awal ya. Kebanyakan kan sekarang editor seperti katakanlah Filmora, Camtasia Studio, Corel Video Studio, nah itu sudah praktis penggunaannya. Nah hanya saja untuk beberapa presisi itu masih didapatkan di Adobe Premiere Pro untuk settingan-settingan tertentu, apalagi penggunaannya untuk secara menengah ke profesional seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini nanti ketika kita mau buat new project ataupun buka, pertama sekali kan tampil seperti ini teman-teman ya, new project seperti ini. Nah jadi teman-teman ini kita atur aja ya, ini gak usah ada yang berubah banget gitu ya. Paling nanti nih kok capture formatnya ini DV standar HDP tinggi ya. Kita pakai yang DV aja dulu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian location-nya ini untuk penyimpanannya, direktorinya teman-teman atur dulu. Ya misalnya kan ini saya buat di sini ya. Di folder A ini teman-teman. Nah saya akan buat ya teman-teman boleh siapkan juga nanti. Misalnya saya buat ini tes 03 ya teman-teman ya. Jadi akan disimpan di situ nanti. Ya, kita select folder, nanti untitled-nya ini boleh dibuat setelah opening ya. Video opening seperti itu ya. Nah, setelah seperti itu teman-teman kita oke-kan aja. Nah, kemudian kita nanti akan masuk ke dalam yang namanya pengaturan sequence. Nah, jadi teman-teman boleh lihat ya, jadi pengaturan sequence ini penting ya. Nah, karena kan sequence ini nanti menentukan nanti elemen-elemen materi di dalam yang namanya rundown sebuah event kita ya, ketika kita godok nanti di dalam Adobe Premiere ini seperti itu. Nah, kita atur di sini settingannya itu di dalam tab setting ini. Teman-teman kebetulan di sini editing modenya kita buat custom ya. Karena kan di sini saya akan membuat proyeksi ini landscape ya, melebar teman-teman tidak portrait atau tegak. Nanti time base-nya FPS-nya kita buat teman-teman di sini adalah 25 FPS atau frame per second ya. Ukurannya untuk standar seperti itu. Nah, jadi setelah kita untuk mengedit ya, untuk edit modenya udah kita custom, time base-nya 25 FPS. Nah, untuk settingan videonya kita harus setting ya antara frame size-nya baik itu vertikal atau horizontalnya seperti itu. Nah, untuk di horizontalnya ini kita buat di 1920. Nanti teman-teman tidak masalah ya, ini adalah settingan saya. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan dengan settingan sesuai dengan kebutuhan kalian semua ya. Jadi ini nggak ada masalah. Ini adalah 1080 ya teman-teman ya. Nah, setelah ini jadi, kemudian kita atur di pixel aspect ratio-nya. Teman-teman ini langsung aja ke square pixel 1.0 ini ya, nggak ada masalah. Kemudian kita setting di dalam ini nggak ada yang berubah selebihnya ya, sama.
Kemudian di video previewnya, nah ini kita ganti ya preview file formatnya dari Microsoft API kita ubah ini menjadi yang urutan kedua. Ya, ini ada P21080i dan seterusnya nanti teman-teman pilih ini aja ya. Kalau mau di custom ya silahkan. Nah, kita boleh perhatikan di sini ya untuk di bawah tulisan coding ini kan width sama height-nya kan tinggi lebarnya belum menyesuaikan yang di atas 1920 1080. Maka yang harus kita lakukan yaitu tekan reset sekali. Nah, ketika kita tekan reset sekali, otomatis width dan height-nya sudah mengikuti atas. Ya, nah itu penting teman-teman. Jangan nanti terkejut, oh, output-nya kok berbeda kak, kan gitu ya. Rupanya nggak disetting di awal seperti itu. Itu saja sih sebenarnya ya. Nah, udah jadi ini kemudian squash name-nya ini 101 nggak masalah ya. Kalaupun teman-teman misalnya ini mau diedit atas nama tertentu ya nggak ada masalah. Kalaupun dibiarkan squash 01 gini juga tidak ada masalah. Begitu semua sudah selesai settingan ya, langsung oke saja. Otomatis kita masuk ke dalam yang namanya beranda awal di Adobe Premiere Pro. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya nanti saya akan buat opening mengenai pengenalan dasar ya. Tetapi saya akan kasih sedikit lah ini ya, sekalian intro juga ya, barangkali ada newbie yang baru menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa melihat di Adobe Premiere Pro terdapat 4 tampilan utama ya. Nah, yang pertama ini yang bawah kiri saya ini default-nya ini adalah layer project. Nah, di mana layer project ini biasanya berisikan yang namanya library-library kita. Ya, misalnya kita nanti ada file, video, misalnya gambar, dan sebagainya, kita bisa ekspor-impornya dari sini. Kemudian nanti ada yang namanya layer source di kiri atas ini. Nah, jadi source atas ini nanti biasanya ini tempat preview sementara. Biasanya nanti ada gambar full, katakanlah ya, misalnya panjangnya 1-20 detik, kita drag ke sini nanti kan dari project. Nah, nanti kita misalnya mau ngambil ini dengan sistem pemotongan ya. Kita menggunakan mark in dan mark out. Misalnya dari urutan 1 sampai ke 5 nanti kita tandai. Nanti kita akan drag and drop ke bagian square sini, teman-teman. Jadi layer square ini adalah master, bisa dibilang master frame ya. Tempat kita pengolahan semua yang namanya elemen multimedia. Baik audio, video, gambar, teks, layout, dan sebagainya ada di sini semua. Ntar kita akan mix di sini semua ya guys ya. Nah, jadi setelah ini adalah masternya, jadi mungkin nanya, ya, itu kak apa itu? Atau ada program di atas? Nah, sedangkan program ini adalah preview video keseluruhan kita. Ya, kalau ini tadi kan sementara yang part by part ini keseluruhan, seperti itu. Jadi misalnya kita tarik master frame di bawah ini, otomatis previewnya akan ada di atas. Oke, itu aja teman-teman buat pengenalannya. Jadi syaratnya untuk membuat yang namanya sebuah yang namanya untuk bumper tadi, teman-teman kita langsung aja nanti kita pilih yang namanya title ya. Kita bisa dari file new ya, di sini file new title atau shortcutnya bisa langsung Ctrl T, mana enaknya aja. Nah, setelah kita buat seperti ini teman-teman, new title ini kan settingannya sesuai ya dengan yang namanya desain konsep dan space kita tadi, width-nya 1920 dan 1080 untuk height-nya. Nah, ini frame selalu bisa diatur lagi, udah bawa dari awal. Kemudian kita buat ini langsung, oke kan aja langsung, teman-teman ya. Oke, nah nanti kita akan masuk ke editor teksnya seperti ini. Langsung aja teman-teman, tadi kan kalau kita bisa lihat kan itu kan John Studio ya. Ya bebas teman-teman mau buat nanti atas nama sendiri, atau nama pacar, atau nama istri, terserah ya. Yang penting ya jelas aja, biasanya kan identitas di awal itu sangat penting. Contoh kita lihat sebuah film Pixar Studio dengan ada lampunya lompat-lompat seperti itu kan. Kemudian ada DreamWorks Studio, kemudian ada juga dari Disney, itu banyak opening yang mewah di awal ya. Pastinya seperti itu kan. Nah biasanya kan kalau ibaratnya rumah-rumah produksi yang besar itu kan ada menggait beberapa perusahaan juga kan gitu kan. Mungkin dia sebagai modelingnya, sebagai misalnya visual effects-nya dan sebagainya, biasanya di awal tuh ditaruh itu. Makanya kan kalau kita biasanya nonton video gitu ya, misalnya di bioskop gitu ya, ya film pun bajakan di website pun ada juga itu, kecuali udah dipotong sama kreatornya itu di depan ada itu kok, jelas ya. Oke, nah langsung aja teman-teman kita pilih langsung di sini text tool-nya ya teman-teman ya, kita ketikkan di sini, kita buat aja lah Johannes lagi gitu ya, misalnya ya. Teman-teman sesuaikan aja nanti ya, ini misalnya saya buat Johannes apa ya, Studio lah gitu ya. Jadi teman-teman terserah lah, misalnya namanya Ari Studio, misalnya namanya Steven Siam Studio, ya terserah lah gitu. Misalnya Sony Studio, ya bebas, nggak ada masalah. Ya teman-teman ya sesuaikan aja seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau kita udah mendapatkan seperti ini, ya teman-teman ya sebenarnya kita bisa edit ya warnanya, entah apanya. Tapi ini basic aja ya.
nanti memakan waktu ya, harus satu tutorial 10 menit bisa jadi 2 jam nanti, pasti itu panjang, jadi nanti disesuaikan aja, ya. Jadi ini saya blok dulu semua teman-teman, jadi pada dasarnya kalau udah seperti ini kita bisa besar-besarkan ya. Jadi ini ada teksnya, kita bisa masukkan manual atau menggunakan kiri tahan, seperti ini juga bisa, ya. Nah, jadi misalnya ini kok agak-agak mana ini ya, Master juga agak ke kanan. Nah, kita bisa caranya merapikan secara cepat. Di sini ada, kita bisa lihat ya, vertical center diklik sekali, kemudian horizontal center diklik sekali seperti ini. Untuk jenis fontnya teman-teman kita akan mencoba ya. Nah, di sini Prodi Property sebelah kanan font family-nya saya akan ubah dari Adobe Big menjadi Dubai. Iya, menjadi Dubai, nanti kebesaran nggak apa-apa kita kecili. Kemudian font style-nya kita buat jadi bold aja supaya lebih tebel deh seperti itu. Nah, ini kan agak gede ini ya, kita kecilin dikit. Oke, kemudian kita atur lagi posisi senternya, vertical center, and then horizontal center. Nah, untuk langkah pertama udah selesai, kita sudah membuat teksnya, sekarang tinggal coloring-nya. Nah, jadi kan ini kan kita akan memberikan efek seperti kilat dari kiri ke kanan seperti itu teman-teman. Ya, kalau dia putih ya kilatnya nggak nampak. Awal juga kan kilat seperti itu, kecuali kilatnya warna hijau gitu kayak. Ini kilatnya warna putih biasa teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya bagaimana? Kita ambil di parameter sebelah kanan di title property-nya, teman-teman bisa lihat bersama ya, teman-teman di sini ya. Kita akan atur dia agak ke bawah sedikit. Nah, pada fill-nya ini kan fill type-nya solid ya, teman-teman. Kita change to linear gradient. Nanti setelah itu di color-nya itu ada yang namanya 2 setting warna. Nah, ini pertama double klik aja di color-nya. Nah, ini ganti ke agak abu-abu seperti itu ya. Nah, abu-abu. Nah, ada nampak ya? Nah, ini biarkan aja putih, nggak ada masalah. Kita bisa atur nanti ya untuk apanya gitu, settingan ini. Jangan semua hitam kali gini, ada sisa kan mas sedikit putihnya gitu ya. Nah, agak-agak diagakkan aja, nggak usah takut kali, salah ulang. Palingan gitu aja, prinsip belajar ya teman-teman ya. Nah, jadi udah seperti ini lebih kurang, ya ini sekitar, ya bisa dikatakan 3/4 ini adalah keabu-abuan dan sisanya 1/4 ini putih seperti itu. Nah, kalau udah jadi nih, project pertama kita, nah ini udah jadi settingannya, kita klikkan aja ya. Nah, jadi kita udah ada di sini adalah satu file ya. Nah, dalam project kita ini yaitu title 01 teman-teman, seperti itu. Nah, ini nggak usah diganggu lagi, kita, apalagi ya, pilih yang namanya buat baru lagi, title baru atau Ctrl T ya teman-teman ya. Nah, kita buat Ctrl D lagi. Nah, ini settingannya sama, nggak usah ada yang diganggu. Nah, jadi yang pertama kan tadi buat teks. Ini adalah buat basic yang namanya efeknya tadi itu, seperti kilat yang bergerak dari kiri ke kanan. Nah, jadi langkah selanjutnya bagaimana teman-teman kan seperti itu. Nah, kita buat dulu dari rectangle ini ya, rectangle tool. Nah, kita akan menutupi yang namanya plat warna hitam ini. Nah, ya, kita buat seperti ini dulu. Agak ada tarik aja dari luar, nggak apa-apa. Nggak usah lebar-lebar kali, dipaskan aja dia, kita tutup. Nah, setelah seperti ini selesai buat teman-teman, nah kita ambil di parameter yang sebelah kanan. Kita akan bekerja di sini yang namanya di title property-nya seperti itu. Nah, untuk opacity-nya teman-teman, di sini kan ada 2 ya, ada scene sama tekstur. Kita cek isi yang scene. Otomatis ketika kita cek isi yang scene, otomatis kalian bisa lihat itu ada muncul garis ya. Garis efek dari ujung kiri, ujung kanan melintang pas posisinya itu di tengah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini supaya lebih terlihat jelas ya teman-teman, ini color-nya kita ubah di sini paletnya. Kita ini ganti jadi warna hitam di sini ya. Nah, kan kelihatan jelas nih ya garis sensibel tadi. Nah, jadi garis yang memanjang dari kiri ke kanan ini yang melebar ini kita akan setting lebih tebal kan. Jadi ini ada panah di sini. Nah, jadi di situ nanti kita ubah size-nya itu teman-teman di sini tinggal diklik aja. Saya buat misalnya 50 aja teman-teman. Nah, kita bisa lihat garis kita tuh tebal gitu ya. Nah, teman-teman sesuaikan aja apakah nanti pengen misalnya 20, 25, 30 nggak ada masalah. Ini berbicara tentang size atau ukuran ketebalan dari efek garisnya ini aja nanti bergerak dari kiri ke kanan. Nah, jadi kan ini kan garisnya kan seperti ini. Nah, kita harus atur itu derajat kemiringannya seperti itu ya. Jadi saya udah dapatkan derajat kemiringan yang cantik, itu size-nya itu adalah lebih kurang 150 ya. Sorry salah. Ini tadi settingan size ya, ini dia maksud saya tadi di angle-nya ini teman-teman. Jangan di size-nya, nanti size 150 tebal banget gitu ya. Nah, di angle-nya di 150. Nah, jadi dia memotong ya dari kiri bawah, dia naik ke atas kanan dia seperti itu.
ya teman-teman ya. Nah jadi setelah selesai seperti ini, settingannya teman-teman, kita udah selesai nih ya teman-teman ya, ini udah selesai, kita matikan aja dulu. Nah, sekarang kita udah ada ini ya, kalau kita tengok di project kita kan sequence 1 udah ada tadi ya. Nah, itu adalah plat kita ya, plat lembar kerja kita, kemudian di title 01 tadi yang berisikan title ada namanya ya, seperti itu ya, Joan Studio ya tadi ya. Kemudian title 02 ini adalah garis. Nah, jadi, langkah selanjutnya kita akan memasukkan title-title ini ke dalam yang namanya squares kita ini. Squares 01 ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh dilihat ya, di sini kan kita ada beberapa lembar kerja ya. Jadi untuk title 01 ini masukkan ke bagian video 01 dan nanti ke video 03. Mohon diperhatikan. Nah, ini saya klik kiri tahan, drag ke video 01. Kemudian, nah ini kan muncul ya, Joan Studio. Kemudian sekali lagi title 01 masukkan lagi ke video 03. Seperti ini. Ya. Kemudian yang keduanya title 02 masukkan ke video 2 teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, jadi hasil awalnya seperti ini teman-teman. Loh, seperti ini Mas Darjo, kok lucu kali gitu ya, namanya juga belum selesai ya. Kalau kita play memang ini belum selesai, ini adalah masih tahap perancangannya. Nah, coba kita play ya, belum jadi memang. Belum ada kita kasih efek track-nya seperti itu, ya. Nah, jadi karena belum jadi, ini tinggal selangkah lagi selesai ya. Nah, langkah selanjutnya, nah otomatis kan di sini kan efek yang akan bergerak itu adalah garis ini, yang garis melintang ini. Nah, kita pilih title 02 ini teman-teman. Setelah kita pilih title 02 ini, buat teman-teman, nah kita masuk ke dalam yang namanya efek. Nah, jadi efek ini kebetulan di CS6 ini ada di apa ya, satu karang di atau satu rumah di project seperti itu. Nah, di efek seperti ini. Nah, jadi teman-teman penting untuk mengenal yang namanya efek apa yang kita gunakan. Karena di sini ada menu search-nya. Jadi kalau kita tahu kata depannya 2-3 huruf itu sangat membantu daripada nanti apa yang makanya bingung sendiri. Kebetulan kan kita ini menggunakan track tertentu, saya masukkan aja TRAC. Nah, kita menggunakan yang namanya fitur efek namanya track map key. Nah, jadi langsung aja nih track map key-nya dipilih dulu, kemudian klik kiri tahan, di drop ke title 02. Nah, seperti itu. Setelah kita ubah ke sini, teman-teman ya. Nah, ada nanti beberapa yang akan kita setting lagi, teman-teman. Ya, setelah kita drag seperti ini, kita double klik di sini, teman-teman. Nah, ini akan kita setting, teman-teman di sini ya. Nanti ada yang beberapa kita setting, teman-teman. Jadi penting ya, teman-teman ya, beberapa propertinya. Ini supaya apa ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya efek control, teman-teman. Nah, kita masuk ke efek control. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Sini ada track map key. Nah, ini kan map-nya non. Kita buat menjadi video 3. Nah, ada kelihatan itu ya. Jadi gelap semua, hanya yang terang itu tadi sekitar huruf E sama S-nya sedikit itu ya. Nah, jadi kita bisa setting nanti ini di dalam yang namanya, kita buka dulu ya, sini opacity-nya. Nah, ini normal kan gitu ya, blend modenya normal, kita coba ganti teman-teman. Ya sebenarnya pun gelap kayak ini cantik juga ya, ya tergantung teman-teman lah nanti di custom ya. Ini normal, kita ganti ini menjadi yang namanya screen. Tuh, nampak ya? Nah, ini screen gitu. Apakah ini udah jadi? Jawabannya belum, teman-teman. Karena dia belum kita kasih yang namanya settingan untuk penggerakannya ya. Nah, ini kok misalnya pun saya mainkan di sini, nah ini belum bergerak, teman-teman ya. Nah, tinggal selangkah lagi ya. Setelah itu masuk sampai ke sini, teman-teman. Nah, kita akan setting di sini. Ini kan udah selesai tadi ya. Nah, kita masuk ke title 02-nya. Nah, teman-teman kita bisa pilih yang namanya menu ini. Roll or crowd option kita pilih. Nah, jadi jelas di sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau kita mau buat efek-efek tulisan tertentu seperti ini juga sih nanti ya. Termasuk nanti buat kredit, running text dan sebagainya, mau bagaimana pergerakannya. Hanya saja sebagai untuk opening ini kita pilih yang namanya title tab-nya itu adalah crawl right. Jadi pergerakannya itu dari kiri ke kanan seperti itu. Misalnya kalau dari crawl left ya dari kanan ke kiri, seperti itu lebih kurang logikanya. Kita pilih gini. Oke, kemudian untuk timing frames-nya kita setting aja lihat buat teman-teman ya. Jadi di awal start off screen kita klik, dia berawal dari kiri nanti gitu ya, ada start, selesainya nanti di akhir seperti itu. Oke, selesai buat teman-teman, ini udah selesai, matikan aja ini ya. Kita akan lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Oke,
keren deh ya, udah bisa lah kalian nanti ngelamar-ngelamar nanti, ya. Barangkali nanti ngelamarnya ke mana ya tuh namanya, ke Marvel Studio gitu ya, spesialis opening bumper, wih keren. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya yang bisa Pastor Jo sharing kepada kita semuanya. Jadi nanti teman-teman, saya berharap teman-teman tetap nanti explore, ini masih basic tapi sudah keren, tapi alangkah baiknya teman-teman nanti bisa yang namanya lebih explore ya, untuk mengembangkan efeknya. Mungkin nanti ada warnanya, ada mungkin nanti efek-efek tertentu sehingga jauh lebih mantap seperti itu ya. Ingat practice make perfect ya, yang namanya latihan itu menyempurnakan kita, membuat kita lebih sempurna lagi, khususnya di praktikum. Oke, itu saja yang dapat Master Jo sampaikan. Ambil langkah pertama, langsung dicoba agar ini bermanfaat buat kita semuanya. Semangat beraktivitas dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam dari Master Jo. Never stop, never stop, never stop, never stop, never stop, never stop,